Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sudah 17 peserta yang bergabung. Ada ya sudah Ustaz sebutin tadi ya. Ustaz akan sebutkan yang belum bergabung itu ada yang izin hari ini ada Bang Firza. Sudah izin. Kenapa? Kemudian Akmal dan juga Askap kemungkinan izin karena jam 10 mereka ada latihan di sekolah. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita bersyukur pada Allah pagi-pagi sudah diberikan rahmat ya berupa hujan yang rintik-rintik cukup dingin. Ya, ini nikmat sekali untuk menarik selimut gitu ya. Nah, tapi jangan ditarik dulu karena kita belum selesai agenda pada pagi hari ini. Jangan itu Bang Farih aja itu lagi narik selimut lagi, cuman nggak bisa. Ini bom Salalaga siapa ini? Sagalaga siapa itu? Bom Sagalaga siapa ini? Hari lagi belajar lagi maskeran. Aryo. Sagalaga siapa? Arya ya kali. Aryo. Arya kali. Nah, bom Sagalaga. Aneh-aneh namanya. Ganti namanya karena aneh. Apa doanya? Hilang ya bom siapa tadi? Kabur dia kabur. Nge-lift Zoom itu. Oke, baik kita lanjutkan ya. Tadi ada selingan ya, ada bom Salalaga siapa tadi itu. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz akan gambarkan agenda pembelajaran hari ini ya. Nanti setelah 40 menit kita akan mati bareng. Ya, sesuailah dengan tema kita. Ya, kepengurusan jenazah. Nah, di kepengurusan jenazah ini teman-teman, kita semuanya yang hadir di sini tentu nantinya akan melewati fase yang namanya kematian. Ya, Ustaz mati, Ustaz mati, Farih mati, Ikrom mati, Fathan juga mati Zoom-nya di sini yang ada di sini bakalan mati, ya enggak? Ya benar sekali. Tapi yang mati Zoom ya bukan mati. Sebelum saya mati, saya bilang dulu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kita akan mati nantinya. Tapi sebelum itu saya mau bilang. Ya, yang mau ngomong silakan. Yang mau ngomong silakan ya. Ya, kalian duduk di sini. Jangan ngomong. Ya, dingin di sini tuh samping. Baik, tadi ada intermezzo ya. Ada Bang Akmal. Dia sudah nyampe mau latihan. Baik, selanjutnya teman-teman sesuai dengan yang sudah informasikan tadi ada yang nanya ya, kalau nggak salah Bang Farih saja itu nanya, Ustadz materi hari ini apa? Ya, materi hari ini berkenaan dengan apa? Pengurusan fikih jenazah. Nah, jenazah, apa itu jenazah? Ya, yang namanya jenazah. Nah, jenazah itu berarti statusnya sesuatu yang sudah tidak bernyawa. Ya, sesuatu yang sudah tidak bernyawa. Ya, bahkan dikatakan seluruh manusia yang ada di bumi nanti sebelum masuk ke fase yaumul hisab ya, hari kebangkitan, mereka akan merasakan kematian. Ya, merasakan apa? Kematian. Semua tanpa terkecuali. Tidak hanya manusia, akan tetapi hewan-hewan yang ada di muka bumi ini pun bakalan mati. Nah, pentingnya kematian yang ada atau pentingnya persiapan-persiapan yang harus kita lakukan sampai bagaimana seseorang yang sudah meninggal itu harus diurus jenazahnya. Ya, harus diurus. Ya kan nggak mungkin nih misalnya ada yang mati di antara kita, salah satu di antara kita meninggal, kemudian jenazahnya dibiarin aja di samping rumah. Ya kan? Luar biasa nanti baunya, ya kan? Kan harus dikuburkan, harus diurus dan lain sebagainya. Nah, itulah materi yang akan kita pelajari.
ya pada hari ini. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, suara Ustadz jelas nggak? Hah? Jelas? Komen dong kalau jelas. Nggak bisa komen. Kasihan deh. Ya, acungan jempol udah cukup ya. Aduh, kasihan banget nggak bisa komen, nggak bisa bersuara. Aduh, mending ini aja kita ya. Mati aja. Aduh, mati. Ntar 40 menit baru mati. Oke, lanjut. Ya, dalam Al-Quran disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka dari itu kita harus mempersiapkan. Termasuk ketika orang yang sudah mati itu seperti apa. Nah, teman-teman, setidaknya ada 4 tahapan ketika seseorang itu sudah meninggal dunia. Nih, ya. Ya, ketika seseorang sudah meninggal dunia, ada 4 tahapan yang harus ia lakukan. Atau ada 4 tahapan yang harus orang lain lakukan sehingga dia bisa diurus dengan baik. Ya, bahkan sebelum dia meninggal itu harus didampingin, ya kan? Harus didampingin dan diawasi ya pada saat dia meninggal dunia tadi. Ya, pada saat dia meninggal dunia atau lagi proses mau mati, ya, misalnya Akmal, Satulin, Firza mau mati misalnya, itu harus didampingi. Didampingi supaya apa? Karena menurut hadis yang tertera, ketika seseorang mau meninggal itu lagi digoda luar biasa. Ya, digoda oleh siapa? Ya, bangsa di alam goib. Ya, digoda supaya dia tidak lagi beriman detik-detik sebelum dia mati, dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dianjurkan ketika seseorang yang mau meninggal itu ditalkin. Apa itu ditalkin? Hah? Dibacakan kalimat tauhid, ya, kalimat tauhid, la ilaha illallah, ya kan? La ilaha illallah, ya. Dibacakan, dibisikkan di telinganya. Nih contoh, Ustaz bisikin Akmal, la ilaha illallah karena mau mati kan? Udah sakaratul maut. Nah, itu dibisikkan kalimat la ilaha illallah supaya meninggalnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan ya berpegang teguh pada ajaran Allah, ya. Nah, intinya husnul khotimah tadi, ya. Ya, bahkan dijelaskan itu orang yang lagi sakaratul maut atau nyawanya yang mau diambil ibarat pedang. Teman-teman tahu ini enggak? Mata pancingan. Mata pancing itu kan ketika masuk sulit keluar, gitu kan? Nah, itu sama kayak pedang, yang di pedang itu di sisi kanan kirinya itu tajamnya seperti mata pancingan. Jadi ya kayak gergaji gitulah. Kemudian ditusukkan ke dalam daging, ditarik lagi. Sakitnya sampai seperti itu digambarkan. Ya, orang lagi sakaratul maut. Makanya kita banyak orang berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut, ya kan? Nah itu. Jadi supaya dia mendapatkan rahmat ketika dia hendak mati tadi. Saking luar biasanya orang mau mati itu. Nah, ya, jadi makanya kita harus banyak-banyak berdoa supaya kita meninggalnya dimudahkan. Beruntunglah orang-orang yang mati dalam keadaan sholat. Beruntunglah orang-orang yang meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Beruntunglah orang-orang yang meninggal dia dalam keadaan beribadah pada Allah. Coba bayangkan ketika dia meninggal dalam keadaan minum khamr, gitu kan, dalam keadaan dia main judi dan lain sebagainya, ya, tidak dalam keadaan baik. Nah, pasti dia sangat merugi. Sudahlah sakitnya luar biasa, saat nyawa kita ditarik, dia meninggalnya su'ul khotimah. Baik, lanjut. Menginjak ke agenda berikutnya. Ya. Nah ini, ketika ada seseorang yang sudah meninggal atau keluarga kita yang sudah meninggal, dianjurkan kita menutup matanya. Matanya ditutup, sengek.
Ya, kalau kan ada orang yang meninggal matanya bengek begini. Bengek. Matanya melek. Ditutuplah matanya. Ya, kemudian membuka pakaian serta perhiasannya, ditutup pakai sarung biasanya atau kain jarik biasanya untuk menutupi auratnya. Kemudian membetulkan letak anggota tubuhnya, kalau tangannya bengkong ke atas begini misalnya, diluruskan, ditaruhlah di atas perut kayak orang sholat gitu kan. Kemudian membujurkan ke arah timur atau utara, ini terkait dengan arah kiblatnya atau arah mayitnya, melunasi hutang-hutangnya. Ya, kalau Firza punya hutang sama Ikram, misalnya Firza sudah meninggal, lunasi dulu hutangnya, keluarganya ya, keluarganya. Kemudian menyegerakan prosesi pemakamannya. Ya, meskipun mayat itu sudah mati, mayat itu sangat ingin segera dikuburkan. Semakin lama dia dikuburkan, maka proses ia untuk dihisap semakin lama dan itu akan semakin memberatkan dia. Gitu ya. Berikutnya, apa sih yang harus diurus? Setidaknya ada 4 poin. Nah, 4 poin ini nantinya perlu kita praktekkan. Bagaimana cara memandikan, bagaimana cara mengafani, jumlah berapa sih untuk mengafani laki-laki, ya, kain kafannya itu berapa, kemudian berapa sih kain kafan yang dipakai untuk mengkafani mayit perempuan. Nah, itu beda teman-teman, ya. Kemudian mensolatkannya. Solatnya seperti apa sih? Apakah solatnya sama seperti solat 5 waktu, atau solat sunnah, atau solat tahajud? Apakah sama? Nanti kita bahas. Kemudian dikuburkan, ya. Sekiranya nanti kita berkesempatan untuk praktek, kita buatkan liang lahat di belakang. Ya, kemudian kita ambil satu contoh, misalnya kita kuburkan Akmal misalnya, ya, kita kuburkan, ya, nanti kita uruk pakai tanah misalnya, ya, supaya tahu, karena kan kebanyakan dari kita itu, coba siapa yang sudah pernah ke kuburan dan menyaksikan prosesi penguburan secara langsung? Sudah pernah semua? Lihat bagaimana mayat dimasukkan, ya kan? Kemudian dikasih papan atau bambu, terus diuruk. Sudah pernah semua? Nah, bagus berarti kalau sudah pernah semua. Intinya tinggal bagaimana dia tahu ilmunya, ya kan? Baik, kita bahas nih, memandikan jenazah. Syaratnya apa sih? Nah, syarat jenazah yang harus dimandikan. Jadi nggak semua jenazah dimandikan ternyata ya. Nah, berhubung kita orang Islam, itulah yang menjadi syarat pertama. Jenazahnya harus orang Islam. Ya, tapi sebelum ke sini harusnya kita bahas hukumnya terlebih dahulu. Ya, tapi nggak apa-apa. Sudah masuk, ya. Oke, sebelum ke sini kita bahas hukum. Apa sih hukum mengurusi jenazah? Ya, tadi di 4 yang tadi ini, apa hukumnya mengurusi memandikan jenazah, mengafani jenazah, mensolatkan jenazah, menguburkan jenazah? Hukumnya fardu kifayah. Ya, ingat. Ya, teriak habis nih suaranya. Apa hukumnya, Aska? Hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa sih, Ustadz? Contoh, misalnya Ustadz Solihin meninggal, kemudian yang paling dekat di sini adalah Akmal, Firza, dan juga Aska. Ya. Akmal, Firza, Aska ngurusi Ustadz Solihin dari mulai memandikan, bayarin utangnya Ustadz Solihin, tapi alhamdulillah Ustadz Solihin nggak punya utang. Kemudian mengafani, mensolatkan, menguburkan. Nah, berarti gugurlah kewajiban. Ya, misalnya Ikram udah nggak perlu lagi mandiin Ustadz Solihin karena sudah ada yang memandikan. Ya. Tapi awalnya, dasarnya memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan Ustadz Solihin itu kewajiban seluruh umat muslim bahkan, ya, yang ada di dunia. Ya, apalagi seluruh umat muslim yang ada di kelas 5, dari mulai Fahri lagi Zoom sampai Bian, ya, itu semuanya wajib. Kalau nggak ada yang mengurusi jenazahnya Ustadz Solihin, ya, maka kalian semuanya berdosa. Di luar negeri juga banyak. Ya, berdosa. Kalau nggak ada yang ngurusi. Tapi berhubung sudah ada Akmal,
Firza, dan juga Aska yang ngurusi jenazahnya Ustadz Solihin, maka yang nggak hadir pun tidak mengapa, sudah terwakilkan. Itulah yang dimaksud dengan fardu kifayah tadi. Dengar nggak suara Ustadz? Acungin jempol kalau dengar. Oke, lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Nah, prosesi memandikan jenazah ya. Tadi syarat utamanya harus Islam. Ya. Belum mulai juga. Sini dulu. Ini cuma sebentar nih, paling tinggal 10 menit lagi. Apa? Orang muslim, kalau bukan orang muslim kita tidak perlu masuk kepada golongan fardu kifayah. Kemudian tubuh atau anggota badannya masih ada walaupun hanya kaki doang. Walaupun hanya sebagian sudah bisa mewakili jenazah yang lainnya. Misalnya gara-gara kecelakaan pesawat terbang kemudian ditemukan kaki doang. Ketahuan itu ternyata kakinya kaki salah satu mayat yang ada di keluarganya misalnya, karena ada ciri-ciri ada tompel di sebelah kanannya misalnya. Ya, jadi ketahuan, oh itu kaki keluarga saya, biarkan saya membawanya untuk saya mandikan. Ya, ya, kan kita punya keluarga nih, qadarullah misalnya naik pesawat jatuh mati, ya kan? Terus ketemu, tapi ketemu hanya kakinya doang, gitu kan? Ternyata walaupun hanya kakinya doang, itu tetap harus dimandikan karena ketahuan dia muslim ya. Kemudian jenazahnya tidak mati sangit, mati syahid ya. Kalau mati syahid anjurannya tidak perlu dimandikan, jadi langsung dikuburkan. Jadi disolatkan dan langsung dikuburkan ya, tidak perlu dimandikan kalau yang jenazahnya mati syahid. Orang yang mati syahid itu apa? Misalnya lagi di Palestina, dia berjuang melawan Israel, kemudian dia tertembak mati. Udah, langsung kuburkan, nggak perlu dimandikan. Lanjut. Yang berhak memandikan jenazah, siapa sih yang boleh memandikan jenazah saudara-saudara? Yang pertama, suami atau istri jenazah. Ya, misalnya istrinya Ustadz Solihin meninggal misalnya. Berarti yang berhak memandikan jenazah adalah keluarga dari istri Ustadz Solihin, misalnya ayahnya istri misalnya, atau Ustadz Solihin secara langsung karena Ustadz Solihin suaminya. Kemudian mahram, nah ini mahram tadi, atau keluarga terdekat dengan jenazah. Ya, misalnya Ustadz Solihin Ustadz Solihin meninggal. Nah, siapa yang boleh memandikan Ustadz Solihin? Kakaknya Ustadz misalnya, omnya Ustadz, ya. Udah, itu. Intinya keluarga dekat. Kemudian keluarga jauh dan tahu tata cara memandikan jenazah serta dapat dipercaya. Nah, meskipun keluarga jauh, karena keluarga dekatnya jauh-jauh, nggak ada yang memandikan, keluarga jauh tapi dia tahu tata cara memandikan, dia boleh memandikan, ya. Berjenis kelamin sama dengan jenazah, ya, kecuali misalnya istrinya tadi, suaminya boleh. Tapi kalau laki-laki ya memang usahakan sih berjenis kelamin laki-laki. Kalau perempuan yang mandiin ya harus perempuan, ya begitu. Apabila semuanya tidak ada maka cukup ditayamumkan. Nah kalau jenazah perempuan nih, kemudian nggak ada yang memandikan dari keluarga dekatnya, kerabatnya, perempuan yang bisa memandikan nggak ada, berarti ditayamumkan pun cukup. Nah ini kesimpulan akhir, tapi diusahakan harus dimandikan dulu. Berikutnya, tata cara memandikan jenazah. Ya, perhatikan. Jenazah ditempatkan yang terlindung dari pandangan orang banyak dan diletakkan pada tempat yang lebih tinggi seperti dipan atau balai-balai. Nah, ini biasanya sudah ada tempat khusus di kita, ya kan? Makanya kalau ada orang meninggal, perhatikan caranya supaya tahu, gitu ya. Ya intinya tempatnya harus tertutup, nggak boleh dibuka lebar, dipertontonkan orang banyak, nggak boleh. Hanya orang-orang yang memandikan saja yang boleh melihat. Ya. Kemudian yang kedua, jenazah diberi pakaian mandi
pakaian basahan seperti sarung atau kain supaya mudah memandikannya dan auratnya tetap tertutup. Nah, ya, tetap harus dipakaikan penutup, ya. Kecuali kamu mandi sendiri, nggak apa-apa nggak pakai penutup, ya kan? Nah, ini yang mandiin soalnya orang lain. Kalau jenazah udah nggak mungkin bisa mandi sendiri, ya kan? Jadi harus dimandiin. Nah, tetap nih seperti gambar Ustadz nih, ada sarung yang menutupi auratnya. Kemudian barulah digosok, disiram dan dimandikan, ya. Cara yang ketelu, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan. Biasanya di sela-sela jari ini dibersihkan pakai korek kuping, ya. Kemudian bahkan kalau masih ada kotoran di perutnya itu dianjurkan kepalanya diangkat sedikit, kemudian perutnya dipencet, ngek. Nah, biar keluar kotorannya. Supaya nanti pada saat dipakaikan kafan dia tidak keluar lagi kotorannya. Ya, kan nggak lucu. Bisa saja misalnya lagi dipakein tiba-tiba pipisnya keluar. Nah, air pipisnya. Nanti harus mandi lagi karena itu najis. Nah, makanya harus benar-benar bersih. Bahkan dianjurkan perutnya itu ditekan supaya keluar kotoran tersisa di dalam perutnya, ya. Kemudian yang keempat, jenazah agak didudukkan, perutnya diurut supaya kotoran. Nah, ini yang Ustadz bilang tadi, ya. Perutnya diurut-urut, ditekan supaya kotoran dalam perutnya keluar semuanya. Ya mungkin dia habis makan donat atau habis makan pecel lele gitu kan, kemudian meninggal kan masih tersisa itu. Nah, lanjut. Kemudian menyiramkan air ke seluruh badan sampai merata. Disiram ya seperti mandi pada umumnya, disiram dari kepala sampai kakinya ya dengan air yang merata. Setelah diwudukan dan terakhir disiram dengan air yang dicampur kapur barus atau daun bidara atau lain halnya yang berbau harum, ya. Memang sangat dianjurkan supaya nggak cepat busuk, biasanya begitu ya mayitnya. Pakai daun bidara. Daun bidara itu daun yang dipakai untuk mengusir jin juga ya. Ya kan? Ya kau. Buat ruqyah itu biasanya daun bidara kan? Ya makanya Ustadz anjurkan teman-teman di setiap rumah itu punya daun bidara. Karena daun ini juga bisa mengusir jin gitu ya. Cari daun bidara itu ada duri-durinya biasanya. Oke. Biasanya malah dikasih kembang, dikasih itu ya. Itu sebenarnya kalau tujuannya untuk mengharumkan boleh. Tapi kalau tujuannya ada ritual lain, dikasih kembang supaya nanti muncul bintik-bintik dan sebagainya, itu nggak boleh. Ya, anjurannya hanya disiram, kemudian dibersihkan pakai sabun kalau memang ada sabun, kemudian dibilas. Setelah dibilas diwudukan, ya bilasan terakhir itu dipakaikan dengan kapur barus atau daun bidara supaya tetap harum jenazahnya. Hampa? Paham? Lanjut. Pertemuan kedua. Baik. Pertemuan pertama cukup dengan memandikan jenazah. Ya, berikutnya kita sambung dengan pertemuan kedua yaitu mengkafani jenazah. Ya, jadi diingat tahapannya ada 6 nih teman-teman memandikan jenazah. Ya, Ustadz ulang. Yang pertama, jenazah ditempatkan di tempat yang tinggi atau di depan atau balai. Ya, kemudian yang kedua, jenazah dipakaikan apa? Pakaian tertutup. Ya, menutupi pakaian, sarung, handuk dan lain sebagainya, menutupi auratnya. Kemudian yang ketiga, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah. Jadi dikeroklah di telinganya, dibersihkan, kuku-kukunya, sela-sela jari, kaki. Nah, ini kemudian yang keempat diurut perutnya. Ya, perutnya ditekan-tekan supaya kotorannya keluar semuanya. Kemudian menyiramkan air ke seluruh badan. Ya, kemudian digosok-gosok dengan sabun dan yang terakhir yaitu tinggal 10 menit pas. Disiram dengan air yang dicampur kapur barus atau daun bidara. Ya, itu poin pertama dari 4 poin yang sudah kita ambil terkait dengan kepengurusan jenazah. Ya, kalau ada orang meninggal wajib hukumnya diurus. Apa tadi hukumnya? Fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Fardu kifayah. Tadi contohnya sudah Ustaz berikan. Baik,
berikutnya kita diskusi ya sebelum ditutup. Ya, sebelum ditutup kita diskusi. Ustadz buka nih mute-nya. Silakan yang mau ngomong boleh ngomong. Nah, silakan. Siapa yang mau bertanya? Bian, silakan. Oh, Ustaz Fahri mau nanya. Saya mau Oke, nanya. Fahri lagi Zoom. Silakan mau nanya apa? Ustaz, kalau Dikit lagi. kalau nanti udah mati siapa yang Ustaz? Lagi Nanti diputar. kalau semua pas Jangan hari kalau kiamat langsung semuanya aja pada intinya mati, apa? terus siapa yang kuburin? Nih. Gimana? Terus kalau hari kiamat semuanya pada mati siapa yang kuburin? Yang lain diem dong. Ustadz nggak dengar nih. Apa Bang Kata Fahri? dia kalau kiamat kan semuanya udah mati. Yang Ya. nguburin siapa? Kata Fahri. Wih, pertanyaannya mantap nih ya. Kekubur Ya. sama Yang mau nanya. Bagus, pertanyaannya kelas berat ini. Kalau kiamat nanti kan mati semua, siapa yang mandiin? Langsung dimandiin oleh malaikat ya. Ya, jadi udah nggak ada yang sempat ngurusin karena semuanya sudah mati. Ya. terkubur. Ini berlakunya nih Fahri, berlakunya kehidupan dunia yang masih belum kiamat ya. Misalnya kayak sekarang ini ada salah satu di antara kita meninggal, nah itu yang harus diurusi. Kalau yang sudah kiamat nanti udah nggak ada yang ngurusin ya. Itu udah masuk ke fase berikutnya, siap-siap dibangkitkan lagi. Ya, jadi udah nggak diurus jenazah lagi. Gitu Fahri ya. Keren pertanyaan. Lanjut, siapa yang Siapa itu saya? Ikram, Nabil oke, Ikram, duluan. silakan. Ikram dulu. Ikram dulu tadi. Kalau hujan latihan gak tadi? Ya Allah. Nanya materi dulu. Nggak diterima pertanyaannya, nanti aja. Nabil tadi. Materi. Siapa nih? Hujan kok. Kalau hujan hujan. Nabil, silakan Nabil. Memandiin jenazahnya boleh pakai sabun nggak? Boleh. Ya, boleh pakai sabun. Sabun rinso. Boleh. Ya. Pakai rinso. Biar Boleh. Pakai rinso rusak tubuhnya Bang Fahri. Nah, emang pakaian. Jangan pakai rinso, kasihan lah. Ya, meskipun sudah mati juga. Sekalian biar sarungnya harum. Nah, jangan pakai rinso, pakai sabun wangi. Hari aja mandi sehari-hari pakai boy, ya kan? Pakai pentit. Sampo itu ya. Ini pakai rinso. Semuanya Fahri nular deh. Lanjut, siapa yang mau bertanya? Rinso. Mana? Rinso aja yang dipakai. Fahri saja mau nanya. Bom Sagalaga ini siapa sih? Galaga. Hah? Bisa nggak Tat dinyalain kameranya Tat? Bom Sagalaga siapa? Tadi. Hah? Ustadz kasih nama ini aja deh. Apa? Bom Sagalaga nih hanya mengganggu ini. Dia pengen jatuhin bom bomnya nih. 5 menit lagi nih bakal di Nggak jelas. bom ini. Sagalaga. Oke, Dia pengen lanjut. itu, Siapa lagi yang pengen mau nanya nih? menyusun nuklir, pengen nyatu sama nuklir. Matiin dulu tuh bomnya. 5 menit lagi bomnya. Udah hilang kocak. Udah jadi namanya Ya, jelas. baik. Kalau nggak ada berarti Bomnya masih ya. aktif. Materinya Bomnya Kalau aktif kita ya pun. akan sambung di pertemuan berikutnya, kita bahas tentang bagaimana cara kafani Bomnya mayit. aktif ya, Ya, Bun. setelah hari ini kita sedikit menyinggung apa itu seputar jenazah, kemudian tata cara yang dilakukan sebelum mayit itu meninggal gitu ya. Kemudian fardu kifayah tadi apa juga sudah kita jelaskan, tahapan memandikan jenazah itu apa juga sudah kita sampaikan. Baik, selanjutnya Ustadz lanjutkan ke agenda berikutnya yaitu closing. Ya, berhubung Ada tugas ada tanya lagi, maka Ustadz akan sudahi. Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Oh ya, Ikram nanya Ada tugas tadi, gak? latihan atau enggak? Latihan.
Angkat jam 11, pulang jam 2. Nah, ya, Ikram, kemudian Aufa dan juga Siva. Siva mana? Siva nggak pernah hadir. Shiva tidak Pari ada. tadi mau nanya apa, Pari? Ada tugas gak? Kata dia. Bonus. Nggak ada tugas. Tugasnya nanti kalau udah selesai materi. Yes. Berarti Yang penting materi tadi dihafalkan. Ya, materinya dihafalkan. Nanti hasil rekaman ini Ustadz akan share, kemudian Ustadz upload ke YouTube supaya teman-teman yang belum hadir bisa menonton kembali. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om sekarang kayaknya mana udah